Finally, akhirnya kita sampai juga nih setelah 6 jam kita berempat berkendara membelah hutan belantara dengan berkendara motor dan ditambah diguyur hujan dari perbatasan Bangkinang hingga ke Kelok 9 ini. Dan tentu saja di jalan itu sangat gelap sekali. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya ada kejadian yang di luar nalar. Tapi ya udahlah ya, namanya juga kan malam-malam. Tapi buat sobat-sobat liburan, tenang aja, semua harga makanan di Kelok 9 semuanya murah-murah dan sangat terjangkau, jadi jangan khawatir ya. Selamat datang di kota Bukit Tinggi, tapi kita tidak langsung berpetualang ya. Kami berpisah ke rumah saudara masing-masing, dan kami berdua singgah ke tempat saudara untuk menginap 1 malam di sana. Dan inilah suasana di pagi hari di Koto Gadang Bukit Tinggi. Sejuk, asri, dan menenangkan. Sedikit info juga, negeri Koto Gadang merupakan salah satu dari 11 nagari yang terletak di Kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam. Asal-usul nagari Koto Gadang menurut sejarahnya dimulai pada akhir abad ke-17, di mana ketika itu sekelompok kaum yang berasal dari Pariangan, Padang Panjang mendaki dan menuruni bukit dan lembah, menyeberangi anak sungai, untuk mencari tanah yang elok untuk dipeladangi dan dijadikan sawah serta untuk tempat pemukiman, dan hingga jadilah desa yang sangat elok dan asri sampai saat ini. Saya begitu tenang ketika melihat suasana di Koto Gadang ini. Hamparan sawah yang menghijau sepanjang mata memandang, bukit-bukit yang berjajar seperti beton-beton kokoh dan tinggi yang melindungi kota Bukit Tinggi ini. Ada yang terlupa ketika saya di Koto Gadang ini, yaitu lupa merekam rumah saudara teman saya. Karena begitu tiba, lelah, kantuk, dan dingin menyergap begitu tiba. Setelah bersih-bersih, tidak terasa saya terlelap tidur hingga siang hari. Saya hanya bisa mendeskripsikan rumah panggung yang tinggi, hangat, dan penghuni rumah yang sangat ramah dan akrab. Ketika saya menuju ke rumah saudara teman saya ini, tak bosan-bosannya saya merekam suasana di Koto Gadang ini. Sungguh pemandangan yang luar biasa berbalik dengan suasana Pekanbaru yang panas. Di Koto Gadang ini bersuhu sangat dingin. Sayangnya saya lupa melihat berapa derajat suhu yang tertera di handphone. Hanya kata yang bisa terucap, sangat indah, sangat indah, sangat indah. Semoga bisa kesini lagi ya. Yeay, inilah dia destinasi wisata kita yang pertama, Puncak Lawang. Dan lagi-lagi saya lupa merekam area bawah Puncak Lawang karena saking takjubnya. Di sini kalian bisa puas mandangin danau terbesar kedua di Sumatera Barat, yaitu Danau Maninjau yang super duper keren pemandangannya. Dan Puncak Lawang ini adalah salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama Danau Maninjau dari ketinggian. Tak main-main ketinggiannya hingga mencapai 1210 meter di bawah permukaan laut. Saking tingginya kalian dapat menikmati keseluruhan view danau yang luasnya mencapai 100 km persegi ini. Pemandangan yang indah, air bening, bak cermin, dan bentang dataran yang hijau dikelilingi bukit terjal. Semua ini kalian dapat nikmati dari sini. Dan seperti biasa dari awal hingga menuju pulang, kota Bukit Tinggi selalu diguyur hujan. Bahkan tidak sempat untuk merekam suasana jam gadang pada malam hari. Hingga kami pulang pun sampai pagi hari masih juga hujan. Wah, sedih. Tapi nggak sedih juga sih, karena kita menuju pulang kita melewati jalan yang berkelok-kelok yang membuat kepala agak oleng-oleng dikit lah. Apalagi jalan ini yang posisinya pas di belakang lubang Jepang yang menghadap langsung ke tepian tebing. Ekstrim dan agak licin, apalagi langit tetap meneteskan gerimisnya ke bumi Bukit Tinggi yang indah ini. Sedikit info juga, Lubang Jepang Bukit Tinggi atau yang dikenal dengan Lobang Jepang adalah salah satu objek wisata sejarah yang ada di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan atau bunker, pelindungan yang dibangun oleh tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Sebelumnya, Lubang Jepang dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang ya, dengan panjang terowongan yang mencapai 1.400 meter dan berkelok-kelok serta memiliki lebar sekitar 2 meter. Sejumlah ruangan khusus terdapat di terowongan ini, diantaranya adalah ruangan pengintaian, ruangan penyergapan, penjara, dan gudang senjata.
Selain lokasinya yang strategis, di kota yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Sumatera Tengah ini, tanah yang menjadi dinding terowongan ini merupakan jenis tanah yang jika bercampur dengan air akan semakin kokoh. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat tahun 2009 lalu tidak banyak merusak struktur terowongan. Dan sampai juga dong ke tempat yang sedari tadi sibuk dicari, toko baju Kapuyok di Bukit Tinggi ini. Bagi kalian yang melancong ke Bukit Tinggi, jangan lupa mampir ke sini ya. Oleh-oleh kaos unik yang bertuliskan kata-kata lucu berbahasa Minang. Selain kaos, ada juga topi dan aksesoris lainnya. Pokoknya wajib disinggahi ya. Nah, untuk harga berkisar antara 90 ribuan, 100 ribuan, 200 ribuan. Bervariasi ya, tergantung jenis apa yang akan kita beli. Masalah kualitas jangan ditanya ya, udah rancak mana. Oh iya, jangan lupa juga di depan toko ini ada penjual es potong yang wajib dibeli. Rasanya mengingatkan masa kecil dulu. Harganya murah, cuma 5.000. Kembali kita menuju jalan pulang, tapi jangan salah kita masih keliaran dan menuju tempat wisata Lembah Harau. Sekali menyelam sambil minum air, begitulah kata pepatah. Jadi inilah jalan menuju ke Lembah Harau. Seperti biasa mata kami disuguhkan dengan pemandangan sawah yang menghijau di kiri kanan kami. Sejuk. Nah, ini dia objek wisata yang kita tuju, wisata Lembah Harau. Di sini saya sangat terkesan karena lembah ini diapit dengan dua tebing yang sangat tinggi dan saling berhadapan. Sudah barang tentu hawa di sini sangat dingin. Sedikit info juga, Lembah Harau merupakan lembah yang subur terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Berada sekitar 138 km dari Padang dan sekitar 47 km dari Bukit Tinggi atau sekitar 18 km dari Kota Payakumbuh dan 2 km dari pusat pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Tempat ini dikelilingi batu granit terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100-500 meter. Dan Lembah Harau memiliki iklim tropis dan tanah yang subur, juga keindahannya pemandangan alam yang menawan. Lembah Harau dijuluki Lembah Yosemite di Indonesia karena memiliki keindahan seperti Taman Nasional Yosemite yang terletak di Sierra Nevada, California, dan telah terkenal ke seluruh dunia. Nah, di sini ada air terjun Sarasabunta pertama kali dibuka pada tanggal 14 Agustus 1926 oleh asisten residen 50 Kota, Efriner bersama Tuanku Laras Datu Kuning Nan Hitam. Tempat ini sangat cocok untuk berlibur, menyampingkan sejenak hiruk pikuk kota, karena banyak objek yang luar biasa yang bisa kita abadikan dengan berfoto bersama keluarga dan teman-teman tentunya. Jangan khawatir juga, di sini banyak homestay yang sangat unik yang tentunya bisa kita sewa. Selain udara yang sangat segar, penduduk juga terlihat ramah. Jadi jangan khawatir. Seperti biasa, gak afdol rasanya kalau jalan-jalan gak beli oleh-oleh. Kalian bisa mampir membeli oleh-oleh khas Sumbar di sini. Aneka keripik sanjay dan camilan lainnya tersedia di sepanjang jalan. Jangan khawatir lagi ya, untuk harga dimulai dari 10 ribuan hingga 30 ribuan tergantung varian dan ukuran. Alhamdulillah, setelah puas membeli camilan khas oleh-oleh Bukit Tinggi, sampai juga di Kelok 9 yang fenomenal dengan jembatan yang tinggi dan berkelok-kelok. Bersyukur juga sampai di sini suasana masih terang, jadi bisa melihat dengan jelas jembatan yang mantap ini. Saya begitu terpesona dengan keelokan jembatan Kelok 9 ini. Bisa berdiri dengan kokoh menjulang tinggi membelah di antara tebing-tebing. Sebenarnya kita melewati jembatan ini, cuma kebetulan itu dini hari, jadi waktu merekam gambar tidak begitu jelas. Ditambah saya merekam menggunakan HP dengan kualitas adanya, jadi tidak bisa tertangkap dengan baik. Kita kulik-kulik sedikit ya. Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Ulu Air Nagari Harau, Kenagarian Persiapan Ulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dan merupakan bagian dari ruas jalan penghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter. Berbatasan dengan jurang dan diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam, yaitu cagar alam Air Putih dan cagar alam Harau.
Di sekitar Jalan Kelok 9 saat ini telah dibangun jembatan layang sepanjang 2,5 km. Jembatan ini membentang meliuk-liuk menyusuri dua dinding bukit terjal dengan tinggi tiang-tiang beton bervariasi hingga 58 meter. Terhitung jembatan ini 6 kali menyeberangi bolak-balik bukit. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013 dan telah beberapa kali dibuka untuk menunjang arus mudik lebaran dan penyelenggaraan Tour de Singkarak 2 tahun sebelum peresmian. Dan info juga, Jalan Kelok 9 dibangun semasa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1908 sampai dengan 1914. Jalan ini meliuk melintasi Bukit Barisan yang memanjang dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Jika direntang lurus, panjang Kelok 9 hanya mencapai 300 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi sekitar 80 meter. Jalan ini awalnya dibangun untuk memperlancar transportasi dari pelabuhan Eman Haven atau Teluk Bayur ke wilayah timur. Itulah sedikit cerita tentang Kelok 9. Kita berempat memutuskan cari tempat istirahat di tempat jual makanan yang strategis untuk melepaskan lelah karena perjalanan masih jauh memakan waktu 5 jam menuju kota Pekanbaru. Bersyukurnya malam ini cuaca tidak hujan, tidak seperti pas berangkat diguyur hujan dari perbatasan Bangkinang hingga ke kota Bukit Tinggi. Dari jalan ini kita bisa melihat penjual berjajar di lereng seberang jalan dengan hiasan lampu-lampu yang berkelap-kelip, menambah suasana menjadi lebih indah ketika malam hari. Aneka makanan dan minuman ada semua di sini, jadi jangan khawatir bagi yang tukang lapar. Pesan saja, harga murah-murah, ada pop mie, jagung bakar, sate, nasi padang, aneka kopi, air mineral, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi tolong dijaga juga ya, jangan buang sampah sembarangan. Sedih kan kalau pemandangan seindah Kelok 9 ini disuguhi berbagai macam aneka sampah di mana-mana. Itulah petualangan kami dari Pekanbaru menuju kota Bukit Tinggi. Banyak hal yang kami rasakan, dari hal-hal horor sampai hal-hal lucu. Kalau untuk cerita horor kami simpan, nggak perlu diceritakan ya. Yang senang-senang dan lucu aja kami ceritakan berulang-ulang. Di perjalanan kami lebih sering motor kita masuk ke lubang karena kita tidak hafal jalan. Beruntungnya roda motor kami tidak bocor, nggak kebayang kan. Di tengah hutan belantara, ban bocor, dan lebih mengerikannya sepanjang jalan di hutan, jarang kami melihat ada bengkel. Makanya bagi teman-teman yang mau perjalanan jauh, harap hati-hati ya, jeli melihat jalan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka silahkan subscribe ya. Sampai jumpa di video perjalanan lainnya. Bye-bye.